Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Edi Kusnadi SAG Empil, dan teman-teman semuanya yang saya cintai. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Gangguan dalam Perkembangan Jiwa Keagamaan. Langsung saja, agama ini menyangkut kehidupan batin manusia. Oleh karena itu, kesadaran agama dan pengalaman agama seorang lebih menggambarkan sisi-sisi batin kehidupan yang ada kaitannya dengan suatu yang sakral. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada di dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Pada dasarnya, sikap jiwa keagamaan berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal yang mengatakan bahwa manusia adalah homo religius, makhluk yang beragama, karena manusia sudah memiliki potensi untuk beragama, seperti naluri, akal, dan perasaan. Dan faktor eksternal terdorong beragama karena pengaruh dari luar dirinya, seperti rasa takut ataupun bersalah. Faktor-faktor inilah yang menciptakan tata cara pemujaan yang disebut agama. Itulah sedikit pembukaan. Langsung saja saya menjelaskan mengenai faktor internalnya. Berbagai pendekatan digunakan tersebut mengisyaratkan bahwa jiwa agama bukan merupakan aspek-aspek bersifat instruktif. Faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan antara lain adalah faktor hereditas, tingkat usia, kepribadian, dan kondisi kejiwaan seorang. Jika keagamaan memang bukan secara langsung sebagai faktor bawaan. Adapun secara singkatnya, faktor hereditasnya ini, jiwa keagamaan memang bukan secara langsung sebagai faktor bawaan yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan terbentuk dari unsur kejiwaan lain yang mencakup kognitif, afektif, dan konotatif. Tetapi dalam penelitian terhadap janin terungkap bahwa makanan dan perasaan ibu berpengaruh terhadap kondisi janin yang dikandungnya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa daging dan makanan yang haram, maka nerakalah yang berhak atasnya. Pernyataan ini tidak menunjukkan bahwa ada hubungan antara status hukum makanan halal dan haram dengan sikap. Selanjutnya, tingkat usia. Hubungan antara perkembangan usia dengan perkembangan jiwa keagamaan tampaknya tak dapat dihilangkan begitu saja. Bila konversi lebih dipengaruhi oleh sugesti, maka tentunya konversi akan lebih banyak terjadi pada anak-anak. Mengingat di tingkat usia tersebut mereka lebih mudah menerima sugesti, namun kenyataannya hingga usia baya pun masih terjadi konversi agama. Terlepas dari ada tidaknya hubungan konversi dengan tingkat usia seorang, namun hubungan antara tingkat usia dengan perkembangan jiwa keagamaan barangkali tak dapat diabaikan begitu saja. Berbagai penelitian psikologi agama menunjukkan adanya hubungan tersebut, meskipun tingkat usia bukan merupakan satu-satunya faktor penentu dalam perkembangan jiwa keagamaan seseorang yang jelas. Kenyataan ini dapat dilihat dari adanya perbedaan pemahaman agama pada tingkat usia yang berbeda. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian menurut pandangan psikologi terdiri dari dua unsur, yaitu unsur hereditas dan pengaruh lingkungan. Hubungan antara unsur hereditas dengan pengaruh lingkungan inilah
yang membentuk kepribadian. Adanya kedua unsur yang membentuk kepribadian itu menyebabkan munculnya konsep tipologi dan karakter. Tipologi lebih ditekankan kepada unsur bawaan, sedangkan karakter lebih ditekankan oleh adanya pengaruh lingkungan. Selanjutnya yang keempat, kondisi kejiwaan. Kondisi kejiwaan ini terkait dengan kepribadian sebagai faktor internal. Ada beberapa model pendekatan yang mengungkapkan hubungan ini. Model psikodinamik yang dikemukakan oleh Sigmund Freud menunjukkan gangguan kejiwaan ditimbulkan oleh konflik yang tertekan di alam ketidaksadaran manusia. Konflik akan menjadi sumber gejala kejiwaan yang abnormal. Selanjutnya, menurut pendekatan biomedis, fungsi tubuh yang dominan mempengaruhi kondisi jiwa seorang. Penyakit atau faktor genetik atau kondisi sistem saraf diperkirakan menjadi sumber munculnya perilaku abnormal. Kemudian pendekatan eksistensial menekankan pada dominasi pengalaman kekinian manusia. Dengan demikian, sikap manusia ditentukan oleh simulan atau rangsangan lingkungan yang dihadapinya saat itu. Itu adalah 4 faktor internal. Selanjutnya, adapun faktor eksternalnya, yaitu sedikit saya jelaskan, manusia sering disebut dengan homo religius atau makhluk beragama. Pernyataan ini menggambarkan bahwa manusia memiliki potensi dasar yang dapat dikembangkan sebagai makhluk yang beragama. Jadi manusia dilengkapi potensi berupa kesiapan untuk menerima pengaruh luar sehingga dirinya dapat dibentuk menjadi makhluk yang memiliki rasa dan perilaku keagamaan. Adapun faktor eksternalnya ada 3. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan suatu sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak. Pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa keagamaan anak dalam pandangan Islam sudah lama disadari. Oleh karena itu, sebagai intervensi terhadap perkembangan jiwa keagamaan tersebut, kedua orang tua memberikan beban tanggung jawab. Ada semacam rangkaian ketentuan yang dianjurkan kepada orang tua, yaitu mengazankannya ke telinga bayi, menyakitkan, memberi nama yang baik, mengajar Quran, membiasakan sholat, serta bimbingan lainnya. Sejalan dengan pengaruh agama, keluarga dinilai sebagai faktor yang paling dominan dalam perkembangan bagi dasar pembentukan dan bagi perkembangan jiwa keagamaan. Selanjutnya, lingkungan institusional. Lingkungan institusional yang ikut mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan dapat berupa institusi formal seperti sekolah, ataupun yang non formal seperti perkumpulan dan organisasi. Sebagai institusi pendidikan formal ikut memberikan pengaruh dalam pembentukan perkembangan kepribadian anak. Menurut Singgih de Gunarsa, pengaruh itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kurikulum dan anak, hubungan guru dan murid, dan hubungan antara anak, hubungan antara anak. Dilihat dari kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan, dampaknya ketiga kelompok tersebut ikut berpengaruh. Sebab pada prinsip perkembangan jiwa keagamaan tidak dapat dilepaskan pada upaya untuk membentuk kepribadian yang luhur. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Sepintas lingkungan masyarakat bukanlah merupakan lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya merupakan unsur pengaruh belaka. Tetapi norma dan tata nilai yang ada terkadang lebih mengikat sifatnya, bahkan terkadang pengaruh lebih besar dalam perkembangan jiwa keagamaan, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Misalnya, lingkungan masyarakat memiliki tradisi keagamaan yang kuat akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keagamaan anak.
Selanjutnya yang C, fanatisme dan ketaatan. Suatu tradisi keagamaan dapat menimbulkan dua sisi dalam perkembangan jiwa keagamaan seseorang, yaitu fanatisme dan ketaatan. Mengacu kepada pendapat Erich Fromm bahwa karakter terbina melalui asimilasi dan sosialisasi, maka tradisi keagamaan mempengaruhi kedua aspek tersebut. Satu, tradisi keagamaan membuka peluang bagi warganya untuk berhubungan dengan warga lainnya atau disebut dengan sosialisasi. Selain itu juga terjadi hubungan dengan benda-benda yang mendukung berjalannya tradisi keagamaan tersebut atau asimilasi. Keagamaan tersebut dipengaruhi unsur emosional seperti institusi keagamaan dan sejenisnya. Dalam menyikapi tradisi keagamaan juga tidak jarang munculnya kecenderungan seperti itu. Jika cenderungan taklid keagamaan tersebut dipengaruhi unsur emosional yang berlebihan, maka terbuka peluang bagi pembenaran spesifik. Kondisi ini akan menjurus kepada fanatisme. Sifat fanatisme dinilai merugikan bagi kehidupan beragama. Sifat ini dibedakan dari ketaatan, sebab ketaatan merupakan upaya untuk menampilkan arahan dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Baik, mungkin demikian dari saya mengenai fanatisme dalam beragama. Mengenai materi pada hari ini, itulah yang bisa saya sampaikan. Untuk makalah saya terdapat kesalahan, kekurangan saya mohon dimaafkan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.